Ada seorang pangeran Nepal yang rela menghabisi nyawa satu keluarga sendiri. Jadi banyak banget orang yang siin kejadiannya. Persis banget ini kayak ending di film Parasite. Everything, thank you udah klik video ini dan selamat datang di Misha Things. Apa kabar dunia? Sudah gila! Hai gengs, kalian tahu nggak sih sama aplikasi Messenger namanya Game for Me ini? Ini gue sama teman-teman gue lagi suka banget pakai aplikasi Messenger Game for Me ini, gengs. Nih, kalau kalian nggak percaya, gue jelasin ya fiturnya ada apa aja sih. Pertama yang jelas ini tampilannya enak banget dilihat. Kalian bisa merubah ukuran teks dan memilih tema mau putih atau dark mode. Nah, terus di sini juga itu ada fitur translate botnya, gengs. Jadi langsung di dalam Messengernya ini, misalkan maksudnya nih kalian mau chat-chatan sama kalian yang bule gitu orang asing, nanti tampilannya itu bisa langsung diterjemahkan ke bahasa yang kalian inginkan dan sebaliknya juga, gengs. Jadi praktis banget. Habis itu, untuk urusan video call, suara dan gambarnya itu, wih, jelas banget, pokoknya enak deh, gak usah khawatir. Dan sekarang pastinya, kita ini sering banget kan menggunakan yang namanya conference call. Nah, di sini nih, pesertanya itu bisa sampai 1000 orang, gengs. Gila banget kan banyaknya. Bisa buat ngajar satu sekolah itu. Terus serunya lagi di sini juga ada namanya marketplace, di mana kita bisa belanja-belanja dan bisa bertransaksi langsung dengan para penjual, atau mungkin kalian mau jualan di sini juga bisa biar tambah cuan, nambah-nambah duit buat lebaran. Dan yang paling gue suka, di sini kita juga bisa bikin channel sendiri. Jadinya buat kalian yang punya komunitas atau fanbase, bisa deh tuh bikin channel di sini. Nah, keren-keren banget kan fiturnya. Jadi, langsung aja yuk download kayak gue nih. Biasa, link downloadnya ada di deskripsi di bawah. Hai gengs, kalau bulan puasa kayak gini, itu kan ujian terberat menahan haus dan lapar ya. Sama julid juga sih. Tapi kalau di bulan-bulan biasa tuh, ujian terberat nih khususnya untuk para laki-laki, ada 3 tuh gengs, yaitu harta, tahta, sama wanita. Tapi kalau buat perempuan, jadinya harta, tahta, hirotada. Minta ditimbuk orang sekampung gua. Nah, abisnya kalau kalian ini udah bucin banget sama salah satu dari godaan tadi, kadang-kadang tuh apa aja bisa dilakuin sampai dapet pokoknya. Ini namanya kalau orang udah bucin mah susah dibilangin ya. Nyerah gua mah. Abisnya nih, gara-gara perbucinan, ada seorang pangeran Nepal yang rela menghabisi nyawa satu keluarga sendiri, termasuk ibunya, perkara cintanya kagak direstuin. Udah gitu, kejadian pembunuhannya nih terjadi di rumah mereka sewaktu lagi digelar acara gitu rame-rame. Jadi banyak banget orang yang siin kejadiannya. Persis banget ini kayak ending di film Parasite. Itu kan juga ngebunuh pas lagi party ulang tahun tuh. Apa nggak gila banget? Wah, ini ceritanya ngaco sih. Masalahnya juga yang melakukan pembunuhnya itu adalah putra mahkota alias pangeran. Apa nggak gempar itu satu negara? Dimana kejadian ini terjadi di Nepal di tahun 2001. Waktu itu memang Nepal statusnya masih menjadi negara dengan sistem pemerintahnya itu kerajaan, geng. Sebelum di 2008 mereka memang mengubah sistem pemerintahannya kan. Dan di tahun 2001 itu Nepal ini dipimpin oleh seorang raja bernama Raja Birendra yang memiliki seorang ratu bernama Aishwarya. Nah, saat Raja Birendra ini memimpin, bisa dikatakan nih sang raja itu populer dan dicintai sama rakyatnya ya, ala-ala kerajaan Inggris lah. Dan setelah menikah nih, raja dan ratu itu dikaruniai beberapa orang anak. Nah, meskipun anaknya banyak nih, tapi pasti deh salah satu diantaranya yang akan digadang-gadang menjadi calon penerus dari sang raja. Dan biasanya tuh jatuhnya ke anak laki-laki ya, yang paling tua dari ratu tuh. Nah, bener aja saat itu putra mahkota nih dari kerajaan Nepal itu jatuh ke anak laki-laki tertua mereka yang bernama Dipendra Birbikram Shah yang lahir tanggal 27 Juni 1971. Dari kecil tuh banyak orang yang udah iri banget sama Dipendra ini. Ya gimana enggak? Secara dari lahir ya, dia udah menjadi putra mahkota yang tajir melintir gitu. Ibaratnya kalau di sini ya kayak Rafathar lu lihat tuh. Tapi ini tuh beneran versi anak sultan ya, bukan cuma istilah doang gitu. Nah, selain memiliki kekayaan yang berlimpah, Dipendra juga kelihatannya memiliki keluarga yang harmonis dan bahagia. Pokoknya keluarganya adem, ayem, tentrem, sejahtera, bergelimang harta, sentosa selamanya. Apa kagak pada iring liatnya begitu? Namun meskipun dari luar kesan itu hidupnya enak banget ya, sebenarnya posisi pangeran ini menjadi beban tersendiri bagi si Dipendra yang dia udah rasakan semenjak kecil. Pertama adalah beban karena dia tidak mendapatkan perhatian yang maksimal dari orang tuanya di masa tumbuh kembangnya. Namanya juga raja sama ratu Nepal, ya tugasnya mengatur seluruh negeri, ngurusin banyak orang, sampai anaknya kagak keurus no. Dan karena kesibukannya itu, Dipendra dari kecil, hidupnya bisa dibilang cuma sama babysitter sama ajudannya doang. Dan memang menurut berita yang beredar, sang raja ini adalah tipe-tipe ayah yang gak deket nih sama anak-anaknya. Dan sang ibu ini juga sikapnya bukan ala-ala ibu-ibu yang bersahaja gitu yang ngayomin, tapi ibu-ibu yang keras gitu. Dari kecil nih soalnya, Dipendra ini dididiknya udah kayak ala-ala militer. Bahkan ibunya juga tega melakukan kekerasan fisik seperti memukul nih apabila si Dipendra ini kagak nurut. Mohon maaf, emak gue juga bukan ratu, tapi sama aja tuh kelakuannya. Kalau marah megangin sapu lidi. Nah, karena perlakuan ibunya itu, Dipendra jadi kurang terbuka sama ibunya sendiri, yang berarti hubungan mereka kurang dekat nih. Meskipun begitu, Dipendra ini tumbuh menjadi anak yang ceria, cerdas, dan juga pemberani. Tapi karena memang sedari kecil itu selalu mendapatkan ini dan itu ya, selalu diturutin. Secara dia seorang pangeran, mau apa juga bisa. Dia ini tumbuh dengan perilaku keras kepala, dan istilahnya kayak apa yang diinginkan tuh harus keturutan. Karena itulah waktu Dipendra ini
ini tumbuh besar. Dia ini kayak nggak segan-segan dengan tega menendang para ajudannya kalau dia lagi kesel gitu. Jadi agak kasar juga ini tumbuhnya. Ditambah dari usia 8 tahun aja. Kalau orang-orang biasa kan misalkan dapat apa sih, mainan pistol-pistolan gitu yang bisa bunyi. Lah kalau dia dikadonya senjata api beneran. Lah dulu mah gue boro-boro pistol yang bisa bunyi gitu umur 8 tahun. Mahal. Umur segitu mainnya peletokan tuh pakai batang bambu, pakai koran dibasahin. Ya kesian amat gue ya. Dan sejak mendapat hadiah itu, dia jadi hobi banget mengkoleksi senjata api. Senjata-senjata koleksinya nih biasanya dia gunakan untuk berburu. Tapi ya namanya anak kecil udah megang senjata begitu ya, pasti laganya tengil tuh bocah. Gara-gara itu di sekolah dia suka bully temen-temennya. Dia juga suka melukai hewan-hewan kayak tikus, kucing, burung, sama kayak monyet loh. Nah karena makin hari tingkahnya nih makin nakal, makin bangor, Dipenda ini akhirnya dipindahkan ke sekolah asrama. Ya kalau di sini ibaratnya dimasukin ke pesantren lah, biar tobat deh dulu. Nah tapi karena dia nih jatuhnya masuk boarding school, ya udah nggak di rumah lagi, ya dianya makin kesenengan. Maksudnya dia jadi bebas, kagak ada lagi nih orang tuanya, emaknya yang ngatur-ngatur dia. Pokoknya Dipenda ini mulai kayak ngerokok sama minum-minuman beralkohol. Ya meskipun tapi di luarnya ini dia kelihatan anak bandel ya. Namun sebenarnya Dipenda ini itu model-model anak senja kekinian. Ngelihat mendung dikit bikin puisi, lihat sunset bikin puisi. Lah apa nggak anak senja banget itu? Kalau makan mungkin nggak bisa sampai ke tulangnya. Tapi kalau sama kamu, take me home, I'm falling, love me long, I'm calling, losing control, body and soul, mind to for sure, I'm already yours. ini merdu banget ya suara gue ya. Dan selain itu, Dipenda juga terkenal sebagai anak yang extrovert, dimana dia memang mudah bergaul ke sana dan kemari. Dan beranjak dewasa nih, Dipenda ceritanya naksir sama cewek dan agak bucin, dimana cewek itu namanya Supriyasa. Dia langsung ngebet mau nikahin itu cewek, tapi rencana itu ya jelas-jelas ditentang sama sang ratu nih, ibunya. Karena sang ratu beralasan mereka berdua kan kayak masih kecil lah, orang sekolah aja belum lulus sudah mau kawin. Ya udah deh tuh, jadi kan akhirnya nikah. Tapi mereka masih pacaran nih jatuhnya. Dan di tahun 1987, Dipenda ini dikirim kuliah ke Inggris, tepatnya di Eton College. By the way, Eton College ini merupakan kampus eksklusif khusus laki-laki yang isinya tuh anak-anak super tajir dari keluarga bangsawan, politisi, dan pengusaha-pengusaha sukses loh, gengs. Pangeran William sama Pangeran Harry itu juga alumni dari kampus itu tuh. Ya kalau di drakor lah istilahnya kayak kampusnya Gu Junpyo. Nah di sana sang pangeran bertemu dan jatuh cinta lagi sama perempuan bernama Devyani Rana. Dan Devyani ini sebenarnya juga bukan kayak cewek biasa. Ayahnya itu merupakan seorang politisi ternama di Nepal dan ibunya adalah putri maharaja di India. Nah tapi kan saat itu sebenarnya Dipenda ini kan masih pacaran, masih Supriya tadi tuh. Tapi karena Dipenda ini di Inggris jadinya LDR lah, alias lo doang yang ngerasa relationship. Nah yang sosokan LDR yang selalu nanya kamu udah makan belum? Lah itu mah pasti kalah sama yang langsung ngajak makan bareng. Ya jadinya Dipenda ini diem-diem selingkuh sama Devyani. Dan di tahun 1990 di Nepal itu sempat terjadi demo secara besar-besaran di mana rakyatnya menuntut untuk mengubah sistem pemerintahan dari monarki absolut menjadi monarki parlementer. Buat kalian tadi pelangap-pelong itu apaan tuh ngomongin monarki ya? Makanya lu waktu sejarah jangan tidur. Jadi monarki absolut itu semua urusan negara nih dipegang sama kerajaan. Sedangkan monarki parlementer adalah sebagian urusan dari negara ini boleh dipegang sama parlemen yang dipilih dari partai politik yang ada. Itu pelajaran sejarah apa PPKN dulu ya? Ya lo namanya masih PPKN, sekarang namanya apa sih gengs? Ketahuan tua gua. Pokoknya untuk menenangkan hati rakyatnya, akhirnya Raja Birendra ini menyetujui alasan itu. Nah sang raja ini juga meminta putra mahkota yaitu si Dipendra buat pulang lunak. Soalnya takut kan kalau ada apa-apa nih sama sang raja, misalnya Toto dibunuh gitu, terus penggantinya ada di luar negeri, itu sama saja akan bisa menggulingkan seluruh kerajaan Nepal. Makanya sang putra mahkota ini disuruh pulang dulu tuh. Nah pokoknya setelah pulang, Dipendra mulai mengikuti acara-acara atau rapat politik bersama ayahnya itu selaku memang kepala negara. Jadi dia mulai di training nih untuk menjadi raja. Dan rakyat juga mulai perlahan-lahan mengenal sosok sang pangeran dan terkesan nih dengan sikapnya yang terlihat santun dan ramah, tapi dari luar doang. Namanya pencitraan, halo dunia tipu-tipu. Dan karena itu, kepopulerannya ini mulai menanjak di masyarakat. Tapi meskipun dari segi politik itu karirnya menanjak, namun kalau dilihat dari segi percintaan, mengedrop gengs. Sang pangeran yang tadi menjalin hubungan dengan Devyani meminta restu orang tuanya untuk menikahinya. Tapi lagi-lagi ditolak mentah-mentah, terutama sama emaknya. Kali ini alasannya pertama, Devyani ini kan adalah orang keturunan India, ibunya kan putri India tuh. Nah sang ratu ini merupakan model perempuan yang konservatif banget lah, sangat anti dengan ras lain. Dimana sang ratu ini takut apabila putra mahkota menikah Devyani, budaya Nepal nanti bisa-bisa dipengaruhi atau masuk ke dalam budaya-budaya India. Dia nggak mau tuh kayak begitu tuh. Selain itu Devyani juga dianggap gak sederajat sama si ratu. Susah ya, harus nyari yang darah biru kali maksudnya. Tapi nggak cuman itu, ternyata ayah Devyani merupakan politisi dari kubu lain yang bersinggungan dengan kubu kerajaan. Ya kalau ini fix mah udah susah, beda kubu coy, gimana mau direstuin? Ya dengan alasan-alasan itu, ratu menolak mentah-mentah dan bilang gak ada harapan buat kalian berdua, udah lupain. Meski kecewa berat nih, sang pangeran nih nggak membantah ibunya itu, tapi dia ini masih jatuhnya backstreet dulu nih sama Devyani, sembari mencari cara untuk meluluhkan hati orang tuanya. Tapi nggak kerasa ternyata hubungan backstreet mereka ini berjalan selama 8 tahun gengs. Devyani sebagai cewek deg-degan dong, butuh kepastian. Lah ini kok gua kagak dinikah-nikahin nih 8 tahun nih. Dia juga pasti didesak sama orang tuanya. Ya sama kayak di sinilah, anak cewek kan suka dituntut jangan
menikah lama-lama Yundo. Dan di sisi lain, Dipendra itu juga ikut frustasi karena sudah menempuh berbagai cara, tapi tetap aja nggak direstui sama orang tuanya. Bahkan sang ratu malah menganjurkan Dipendra untuk menikahi si Supriyani. Supriya, mantannya Dipendra tadi tahun pertama tuh. Ini agak pilih-plan ya ratunya ya. Cuman ini maksudnya menunjukkan banget kalau si ratu ini gak suka banget sama Deviani. Jadi kayak ngomong ke anaknya, kalau lu emang ngebet kawin, udah nikah aja tuh sama si Supriya tuh yang kemarin tuh, kagak apa-apa deh. Asal jangan sama Deviani pokoknya. Gitulah kira-kira. Sampai nih ratunya ngancem kalau sampai anaknya itu berani nikah sama Deviani, Dipendra ini akan dicoret dari kartu keluarga. Ini dicoretnya beneran, geng. Sampai nggak dapat warisan sama sekali. Terus statusnya sebagai putra mahkota juga bakal dicabut. Karena stres, Dipendra sering mabok-mabokan dan juga kayak mengkonsumsi ganjuy. Pokoknya riuh banget di otaknya dia. Di situ dia merasa tidak ada yang mengerti akan hatinya. Soalnya saudara-saudara yang lain itu udah mulai nikah nih satu persatu. Bahkan adiknya sendiri yang perempuan itu udah menikah duluan dan memiliki anak. Jadi dilangkai. Dia ngeliat kayaknya kok hidup orang tuh mudah-mudah ya, nggak kayak gua. Padahal kan dia statusnya adalah putra mahkota. Tapi hidupnya malah justru kayak dipersulit. Kayak seperti orang-orang biasa. Hingga pada tanggal 27 Juni tahun 2000, tepat saat perayaan ulang tahunnya yang ke-29, bukannya senang, dia justru terlihat murung dan kayak nggak semangat, semacam kayak lu tipes, lemas amat abisnya. Dan di situ ternyata dia mengumumkan akan menikahi Deviani. Nah, orang-orang di pesta itu auto shock mendengar pernyataan itu, soalnya kalau pernikahan putra mahkota tuh seharusnya diumumkan secara resmi dari istana dan diketahui sama raja dan ratu. Adik perempuannya dan iparnya mendengar di situ langsung menegur Dipendra kalau perbuatan itu tidak seharusnya dilakukan. Tapi Dipendra ini marah dan bilang kayak gini, udah gue nggak peduli deh, pokoknya nggak ada yang boleh menentang pernikahan gue. Kalau masih ditentang, gue bunuh semuanya, biar semuanya habis sudah. Ya mendengar pernyataan itu, adiknya bukan kayak menenangkan abangnya ya, tapi malah kayak jengkel dan ngomel-ngomel gitu khas cewek. Mendengar adiknya cop-cop gitu, Dipendra justru meledak dan mencekik leher adiknya, terus sampai ngedorong ke lantai. Kayak kasar banget. Padahal waktu itu adiknya lagi hamil, gengs. Nah, jadi itu karena sebenarnya Dipendra ini kecewa banget sama adiknya tersebut. Soalnya sejarahnya dulu, adiknya ini cerita dijodohkan oleh kedua orang tua mereka sama laki-laki yang nggak disukain sama adiknya. Dan saat itu justru Dipendra lah yang mencoba membujuk kedua orang tuanya, sampai akhirnya adiknya nih bisa menikah dengan pria pilihannya. Lah sekarang kok giliran Dipendra mau nikah sama cewek pilihannya, adiknya boro-boro dukung, yang ada malah ikutan menentang. Kan kesel juga gitu ya. Nah, sebelumnya juga Pangeran Dipendra ini pernah curhat sih ke temennya kalau dia ini udah nggak kuat lagi sama tuntutan keluarganya. Dia frustasi dan marah, terutama pada ibunya yang selalu menentang dengan keras setiap hubungannya. Nah, namun dari sisi perempuan, dari sisi Devianinya, itu juga sebenarnya sih udah nggak kuat sama hubungannya dengan sang pangeran. Makanya beberapa kali sebenarnya Deviani udah dicoba untuk putus. Jadi ini tipe-tipe cewek yang nggak haus harta juga, baik si Deviani ini. Tapi si pangeran ini jatuhnya kayak udah bucin banget, melebihi bucinnya kayak waktu itu ke Supriyani. Pokoknya dia nggak mau diputusin, sampai-sampai dia bilang kalau diputusin dia bakal minum racun. Dan si pangeran ini kan dari awal gue udah ceritain tuh sifatnya emang agak nyebrang ya anaknya. Jadi kalau dia bilang minum racun, ya beneran akan dia minum. Dengan alasan itu, akhirnya Deviani tetap melanjutkan hubungannya dengan si pangeran. Setahun kemudian pada tanggal 1 Juni 2001, ceritanya sedang diadakan tuh jamuan makan malam di kediaman Pangeran Dipendra. Nah, jadi memang menurut tradisi Nepal, setiap Jumat malam akan diadakan jamuan makan malam di rumah pangeran-pangeran di Nepal secara bergantian. Dan malam itu kebetulan ada giliran rumahnya Pangeran Dipendra ini ketempatan. Kayak kedapatan giliran ngocok arisan. Dan saat Raja Birenda tiba, sang tuan rumah tuh, si Pangeran Dipendranya justru kagak ada karena dia masih on the way pulang habis ketemuan sama Deviani. Saat semua anggota kerajaan udah pada ngumpul nih, barulah Dipendra datang tuh. Ya kalau attitude telat di kerajaan itu nggak bener ya. Tapi ya udah, mereka kira makan-makan dan minum-minum sampai Dipendra ini agak mabok. Tapi di situ sang ibu justru mempermalukan Dipendra dengan menegur di semua orang banyak sambil bilang kalau kelakuan anaknya ini mabok-mabokan begitu karena pengaruh pacaran sama Deviani itu jadi jelek tuh. Ya mendengar perkataan ibunya itu, Dipendra nggak terima dan berkata kasar kepada orang tuanya di depan banyak orang. Melihat situasi ini, akhirnya raja meminta sang pangeran untuk masuk ke kamar. Di kamar lagi-lagi dia ini minum-minum dan ngisap ganjuy. Sampai akhirnya tahu-tahu nih Dipendra keluar dari kamar itu sambil membawa senapan. Nah, saat itu orang-orang nih bukannya kayak negor tapi malah bengong doang ngeliatin. Dipendra ini langsung berjalan ke ruangan di mana bapaknya itu sedang duduk di sofa. Dan saat itu juga dia menembakkan senapannya ke arah ayahnya tersebut dengan suara yang kenceng banget. Akhirnya sang raja tertembak di daerah leher dan perut, gengs. Melihat itu orang-orang langsung pada panik, baru dari tadi bengong-bengong doang habisnya. Kayak di film-film gitu bikin kita kesel. Habis itu Dipendra ini kemudian balik lagi masuk ke dalam kamarnya buat mengganti senjata. Pas sudah ngambil senjata yang lain, dia keluar lagi. Nah, sang paman ini mencoba menghalangi Dipendra. Namun saat itu juga sang paman ini malah langsung ditembak. Pokoknya Dipendra ini semakin lihat kayak orang gila. Dia menembak ke segala arah ke semua orang ada di situ. Sampai pelurunya itu juga mengenai adik perempuan dan kelima sepupunya. Tapi pembantaiannya nggak sampai di situ aja, gengs. Dipendra ini balik lagi ke kamarnya, ngambil senjata lainnya. Kan dia koleksi tuh senjata tuh. Yang kali ini dia ambil MP5 shoot machine gun yang memang terkenal keakuratannya, gengs. Jadi udah berasa main PUBG ganti-ganti senjata ya. Dimana pistol yang akurat banget itu dia gunakan untuk menghabisi ibunya yang lari dengan putra bungsu bernama Niraja. Dikejar itu sama Dipendra. Dan di situ sebenarnya ibunya kayak mau nanya, kenapa tega banget lu sama orang-orang, sama adek lu, sama orang tua sendiri. Tapi Dipendra nggak jawab apa-apa dan justru langsung mendodongkan pistolnya ke arah ibunya itu. Nah, sang adik Niraja ini mencoba menghalangi Dipendra dong. Tapi Dipendra yang udah kayak hilang akal langsung menembaknya, yang mana menyebabkan Niraja dan ibunya tewas di tempat. Setelah itu Dipendra ini berjalan ke arah taman dan di situ dia menembak dirinya sendiri, gengs. Nah, meskipun bermaksud untuk bunuh diri, ternyata dia masih selamat dan
langsung dilarikan ke rumah sakit tapi dalam keadaan koma. Hingga akhirnya Dipendra ini meninggal 3 hari setelah koma dari peristiwa itu. Nah, tahta kerajaan akhirnya diwariskan ke anak yang masih hidup bernama Gyanendra. Hingga akhirnya sampai tahun 2008, sistem kerajaan Nepal itu berubah menjadi demokrasi kepresidenan. Nah tuh gila banget nggak gengs ceritanya? Mirip parah sama endingnya Parasite yang orang-orang dibunuhin tuh waktu ada acara dan banyak orang perkara stres. Bener-bener ini kisah cinta yang tragis ya dari sang putra mahkota sih jatuhnya. Gara-gara status, dia jadi tidak bisa menikahi orang yang dia cintai. Ya mirip juga kayak cerita Romeo dan Juliet. Ya bisa susah juga ya kalau kagak dapet restu orang tua bagaimana tuh. Dan sebenarnya nggak usah kayak darah biru apa kerajaan gitu ya. Sebenarnya hal-hal kayak gini itu juga banyak kejadian sama rakyat biasa kan. Tapi gue doain jangan sampai deh masalah jadi rumit kayak begini nih kan, amit-amit gitu ya. Yang jelas kalian harus yakin lah, semua pasti ada jalan keluarnya. Ya udah pokoknya semua thank you semua yang udah nonton channel ini. Jangan lupa untuk klik subscribe di bawah buat kalian belum. Kalau udah subscribe terima kasih banyak kalau udah support. Boleh minta like-nya juga dan jangan lupa juga follow Instagram gue @hirotarivan. Sampai jumpa di kasus messaging selanjutnya. Dadah.